إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين wa'allimna ta'wil. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, saya mengajak kepada semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada pagi hari ini, dan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Tanda-tanda kalau Allah memberikan kebaikan kita, tanda-tanda kalau Allah sedang memberikan dan memilih kita untuk menjadi orang baik, salah satunya disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Al-Bukhari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di nomor hadis ke-71. Kata Nabi SAW, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Barang siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, Allah tidak memberikan dunia. Barang siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, Allah tidak memberikan harta. Allah tidak menambah jabatannya. Tapi kata Nabi SAW, kalau Allah menghendaki seseorang itu untuk menjadi baik, maka yang pertama yufaqqihhu fid-din, Allah fahamkan dia terhadap urusan agama. Duduknya kita, hadirnya kita pada kesempatan pagi hari ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi Allah yang menguatkan dan menghebatkan kita untuk agar kita mendapatkan bimbingan-bimbingan dari Allah. Dihadirkan kita di dalam majelis ilmu karena Allah memang menghendaki kita untuk menjadi orang yang baik. Yang kedua, masih di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis Al-Bukhari. Ini salah satunya ditulis oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Tanda-tanda ketika Allah menghendaki orang itu untuk menjadi baik, kata Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, atau kalau Allah menghendaki seseorang itu untuk menjadi orang yang baik, kata Nabi SAW, yusib minhu, maka Allah timpahkan kepada seseorang itu masalah. Makanya kalau hari ini, pada pagi hari ini, kalau diantara kita menemukan atau mendapati begitu banyak masalah, itu tandanya berarti Allah sedang menghendaki kepada Bapak Ibu yang dapat masalah, Allah sedang menghendaki satu kebaikan. Makanya Imam Asy'uti rahimahullah, beliau juga mengatakan kalau Allah itu menghendaki suatu kebaikan kepada seseorang, dengan Allah akan mengabulkan doa-doa yang pernah menjadi harapannya
Mungkin Bapak Ibu pernah berdoa lama sekali tidak dikabulkan oleh Allah, dikumpulkan permohonan kita dan dikumpulkan pengkabulan doa-doa kita. Di saat Allah akan mengabulkan doa-doa kita, Allah lewatkan doa itu atau pengkabulan doa itu melalui masalah. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini, pagi hari ini kok banyak masalah, saya ucapkan selamat. Itu berarti yang pertama Allah akan mengabulkan doa Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu yang mungkin sudah cukup lama diminta tapi belum Allah kabulkan. Dan kalau Allah mau mengabulkan doa, Allah lewatkan masalah. Yang kedua, setiap masalah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, tidak ada alasan apapun kecuali Allah menghendaki kualitas kehidupan yang lebih baik setelahnya. Makanya ada di dalam Al-Quran itu yang ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu yang disebut dengan tumak-nina. Yang kedua ada ketenangan jiwa yang disebut dengan sakinah. Tumak-nina itu dan sakinah itu artinya sama, ketenangan jiwa, tapi esensinya, kandungannya itu berbeda Bapak Ibu. Kalau tumak-nina, ketenangan jiwa yang dihasilkan dari ibadah. Bapak Ibu sholat, kemudian tumak-nina, tenang jiwanya. Bapak Ibu sedekah, kemudian tenang jiwanya. Berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah, kemudian Allah tenangkan jiwanya, itu disebut dengan tumak-nina. Tapi kalau sakinah, kita sering ya, ada orang nikah kemudian saya doakan mudah-mudahan nanti diberikan keluarga yang sakinah. Itu sama dengan Bapak Ibu itu mendoakan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu mudah-mudahan nanti setelah pernikahan ini banyak masalah. Itu artinya sama begitu. Jadi kalau ada orang nikah kemudian didoain, saya doakan ya nanti kehidupannya sakinah, sama dengan berdoa mudah-mudahan habis nikah ini Allah timpahkan masalah yang banyak. Amin gitu ya. Itu mesti jawabannya amin. Kenapa sakinah itu ketenangan jiwa, ketentraman jiwa yang Allah berikan setelah dapat masalah. Jadi mesti masalahnya datang dulu, baru setelah itu Allah berikan ketenangan. Ketenangan itu disebut dengan sakinah. Ada anak mau SD, mau SMP, mau kuliah, terutama kuliah, ketika masih ujian itu kan berat. Sebelum skripsi, baru ngurus skripsi itu berat sekali kan. Nyari dosen susah, kadang-kala dosen nggak mau menemui, disengaja atau sengaja dipersulit, berat rasanya kan gitu kan. Sementara waktu cuman sebentar, itu rasanya begitu berat. Tetapi saat wisuda, semua rasa berat dari ujian yang pernah dilampaui itu hilang. Kesenangan-kesenangan yang didapati saat di wisuda, itulah yang disebut dengan sakinah. Di dalam kehidupan kita, ada kalanya kita menerima beban berat. Bapak Ibu setelah menerima beban yang begitu berat, mesti setelah itu enak. Mesti itu enak. Maka setelah ketika sudah menyelesaikan urusan-urusannya, enak rasanya, itulah yang disebut dengan sakinah. Maka urusan di dunia, beratnya beban dunia, ujian di dunia itu selesai dengan dua hal. Yang pertama, Allah tuntaskan urusan-urusan kita, Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Itu yang pertama. Yang pengen sukses, berat rasanya, sampai kemudian diberikan sukses oleh Allah. Yang kedua, urusan masalah di dunia itu selesai ketika kita meninggal. Ketika kita mati, saat kita memulai syakaratul maut, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang beriman, orang-orang yang beristiqomah, Bapak Ibu subuhnya beristiqomah, majelis taklimnya beristiqomah, itu kan berat.
mendatangi majelis taklim itu berat. Harus beristiqomah dengan amalan-amalan soleh itu nggak gampang. Karena Imam Ibnu Qayyim sudah mengatakan tidak ada perkara yang paling berat di dunia ini kecuali beristiqomah. Itu berat rasanya. Tetapi rasa berat itu nanti akan hilang di saat kita meninggal dunia. Kenapa? Tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu. Saat orang-orang beriman dan beristiqomah itu menghadap Allah, dicabut dua hal yang paling kita benci di dunia. Apa itu? Rasa takut dan rasa sedih. Wa basyiru bil jannah. Dan kemudian Allah berikan kabar gembira, diperlihatkan basyar, diperlihatkan surga itu pada saat syakaratul maut. Setelah itu istirahat yang enak. Karena di alam barzah itu hanya ada dua. Kalau tidak diadab, ya nikmat. Yang nikmat tidak akan merasa sedih lagi, yang nikmat sudah tidak akan ada rasa takut lagi. Makanya ahli kubur itu berdoa dengan dua hal. Setelah dia ditanya oleh dua malaikat di dalam kubur itu, kemudian mereka lolos dengan pertanyaan itu, kemudian ditunjukkan surganya. Apa permintaan mereka? Yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi, mereka itu memohon kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia agar aku bisa menceritakan beratnya di dunia itu ternyata enak saat berada di dalam kubur. Dan ini ditolak, doa yang ditolak oleh Allah, karena Allah sudah menjanjikan kenikmatan setelah berat-berat di dunia dengan kenikmatan alam barzah. Yang kedua, ahli kubur itu berdoa kepada Allah, ya Allah kalau begitu percepat hari kiamat ya Allah. Dan inilah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, waktu terasa begitu cepat. Tahu-tahu sudah hari Senin lagi, tahu-tahu sudah hari Kamis lagi, tahu-tahu sudah Ramadan lagi. Terasa begitu cepat karena ini doanya orang-orang yang beriman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saat mereka berada di alam barzah. Ini beneran Pak Ustaz? Ya mau nggak dibuktikan? Kalau membuktikan berarti mati dulu. Salah satu syaratnya orang beriman itu mengimani perkara yang gaib. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, disinilah kita bersyukur kepada Allah karena kita hari ini sedang dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan kita bisa beristiqomah di dalam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan atau Allah karuniakan pada hari ini, sampai memastikan setiap kebaikan atau setetes nikmat yang Allah berikan menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah dan kemudian mengantarkan kita pada satu akhir kehidupan yang baik atau husnul khatimah. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswah hasanah kita yang sama-sama kita rindukan syafaatnya nanti saat berada di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesuai dengan tema kajian kita pada pagi hari ini, bagaimana kita harus menghadirkan generasi-generasi yang soleh menurut kaidah Quran dan Sunnah. Maka kita mulai dari sebuah proses bagaimana cara mendidik anak-anak kita, mulai sejak di dalam kandungan sampai kemudian kita mulai dari bagaimana ketika anak itu lahir. Qur'annya ada di surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kalimatnya langsung disebut dengan wal walidatu. Wal walidatu ada, kalau disebut dengan kalimat wal walidatu itu berarti seorang ibu yang melahirkan. Jadi seorang ibu yang melahirkan disebut dengan walidah.
wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Jadi yang pertama adalah memberikan ketenangan kepada seorang ibu. Ini proses pertama, memberikan ketenangan, ketentraman bagi seorang ibu di saat seorang ibu itu sedang menyusui, dan kalau bisa diberikan kesempatan sampai 2 tahun. Jadi Bapak Ibu, secara psikologis, ketika seorang ibu sedang menyusui, kemudian perasaannya terganggu, jiwanya terganggu, maka akan memberikan dampak yang buruk terhadap air susu yang dikeluarkan, yang kemudian nanti akan memberikan dampak psikologis kepada anak yang dilahirkan atau anak yang disusui. Ini yang perlu diperhatikan, terutama bagi bapak-bapak, untuk memberikan ketenangan di saat seorang ibu sedang menyusui. Kemudian apa tugas seorang bapak? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tugasnya adalah memberikan rasa nyaman dan kemudian memilihkan rizki terbaik yang akan diberikan kepada seorang anak atau kepada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Karena rizki yang diberikan itu rizki yang halal, rizki yang baik. Karena nanti itu ada rizki yang halal tapi tidak baik. Makanya di dalam Quran itu rizki yang diharapkan diberikan itu adalah yang halalan thayyibah, yang halal lagi thayyib. Karena ada yang halal tapi tidak selalu thayyib. Tapi kita tidak membahas itu ya. Nanti bisa dibahas dalam At-Tibbun Nabawi kalau mau dikupas ya. Jadi makanan-makanan, ada makanan-makanan halal tetapi tidak selalu baik. Satu contoh misalkan ketika makanan itu disatukan, makanannya halal tetapi kalau kumpul jadi satu makanan itu, maka menjadi tidak baik. Ada telur dengan ikan, ada ikan dengan telur, ada daging dicampur dengan ikan, ada daging dicampur dengan telur. Jadi kalau ibu-ibu mau masak, terutama untuk menu sahur maupun buka, telur saja, daging saja, mau masak ikan saja. Karena ikan nggak bisa ketemu dengan telur nggak bisa ketemu dengan ikan nggak bisa ketemu lagi dengan daging nggak bisa ketemu dengan telur. Itu konsep Tibbun Nabawi, ada di dalam bukunya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Nanti kalau membahas tentang Tibbun Nabawi ya, itu ada dalam bukunya Imam Ibnu Qayyim. Ulama juga membahas tentang itu ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Nah, setelah proses itu kemudian kita kembali di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana kemudian kita menghadirkan nilai-nilai kebaikan kepada anak yang akan kita bentuk untuk menjadi anak yang soleh atau anak yang solihah. Bisa dimulai dari ayat Allah Subhanahu wa taala di Quran surah yang ketiga, surah Ali Imran. Ini yang menceritakan tentang keluarga Imran atau keluarga Hana. Di ayat 35 nanti sampai 37. Saya sampai jam berapa ya? Gimana? Suruh jam? Oh iya, ya, masih ada waktu. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab.
Quran surah Ali Imran ayat 35 nanti sampai 37. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Jadi Hana itu bernadar kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan anakku ketika nanti lahir menjadi anak yang soleh. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, lizughulika fi baitikal maqdis. Nanti ketika anak saya lahir akan aku sibukkan dia untuk ngurusi Baitul Maqdis yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa. Wabu dan min umurid dunia, dan akan aku jauhkan, ini kata Maryam di dalam tafsir Al-Qurtubi, dan akan aku jauhkan anakku dari kesibukan dunia kecuali hanya ngurus urusan agama saja. Ini doa. Makanya yang pertama, proses untuk menghadirkan atau membentuk generasi yang soleh itu tidak pernah lepas dari doa. Sebagaimana dikatakan atau disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam juga pada kala itu. Dan ini masya Allah, ini kisahnya kisahnya Hana dengan Imran itu, atau Imran dengan Hana istrinya. Di sini nggak disebut ya. Jadi Hana itu nggak disebutkan dalam Al-Quran, tapi nanti disebut di dalam beberapa hadis. Hanya disebutkan Imra'atu Imran, wanitanya Imran atau istrinya Imran, nggak disebut dengan namanya. Sama dengan ibu-ibu ya. Kalau istrinya Pak Udin namanya Bu Udin kan. Jadi paling mengenali ibu-ibu, kenali saja suaminya siapa. Suaminya Ustadz ya, kalau nggak tahu nama Ustadznya ya Bu Ustadz gitu aja. Yang repot itu kenal istrinya nggak kenal. Nah, Imran dengan Hana itu ternyata menikahnya sudah lama menikah, tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hebatnya, solihahnya pada saat itu. Ini wanita yang solihah di zamannya Hana ini. Pada saat kemudian beliau mengandung, kira-kira kandungannya masih dalam usia muda, kira-kira 3 bulan begitu, dia kemudian berdoa kepada Allah, bernadar, dia bersumpah, berjanji kepada Allah, Rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi dia langsung bernadar, kalau nanti anakku lahir ya Allah, akan aku sibukkan untuk ngurusi agama ini. Aku jauhkan dari urusan dunia, dan aku sibukkan dia untuk ngurusi masjid atau Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa kalau sekarang. Itu harapannya apa Bapak Ibu? Harapannya Hana itu yang lahir itu adalah perempuan, laki-laki. Kenapa harus ngurusi Baitul Maqdis? Karena harapannya ketika anak itu lahirnya laki-laki. Tapi ternyata di ayat berikutnya, falamma wada'taha qalat rabbi inni wada'tuhal unsa. Ketika lahir kaget Maryam, Hana ini kaget. Ternyata yang lahir itu laki-laki. Perempuan ya. Ternyata yang lahir itu perempuan, wada'tuhal unsa wa inni sammaituha Maryam. Wallahu a'lamu bima wada'at. Tapi kemudian Allah menghibur Maryam, menghibur Hana. Allah lebih tahu terhadap apa yang kamu lahirkan. Ini nanti terkait dengan proses pendidikan anak laki-laki dan perempuan. Karena kalimatnya walaisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu tidak seperti perempuan. Proses pendidikan anak laki-laki, kalau kita diberikan karunia anak perempuan atau anak laki-laki, maka proses pendidikannya harus berbeda. Cara pensikapannya juga harus berbeda. Bapak Ibu,
dari apa namanya, selain nanti mentalnya dan sebagainya ya, kecerdasannya anak laki-laki dan perempuan itu selalu berbeda. Kenapa? Ini diteliti oleh pakar otak ya. Jadi otaknya anak perempuan itu, di tengah-tengah otak kita itu ada namanya corpus callosum. Itu ada pembatas. Lah pembatasnya anak perempuan otaknya itu lebih tebal, sehingga otak kiri dan otak kanan itu nyambung. Kalau anak laki-laki, korpus kolosumnya itu tipis, sehingga antara otak kanan dan otak kirinya nggak nyambung. Maka kalau mendidik anak-anak, jangan pernah membandingkan anak perempuan dengan anak laki-laki, karena pasti beda. Anak perempuan itu cepat kalau hafalan, anak perempuan itu lebih gampang sekali. Kenapa? Karena korpus kolosumnya lebih tebal. Yang kedua, anak perempuan itu pertumbuhan otak kanan dan otak kirinya seimbang, bareng. Sementara otaknya anak laki-laki itu nggak bareng, lebih cepat pertumbuhannya otak yang kanan dan otak kirinya terlambat. Nanti ketika usia 18 tahun, jangan diadu anak laki-laki dan perempuan, mesti akan kalah anak perempuan itu, sekalipun dulu menjadi pemenang. Kenapa? Karena mulai tumbuh kembang otak di usia 18 tahun, otaknya anak laki-laki itu tumbuh kembang berimbang. Ini yang perlu diperhatikan, terutama seorang ibu. Jangan sering-sering mengatakan kamu mbok kayak mbakmu, kan sering begitu ya. Ya beda. Kata Allah, walasad dzakaru kal unsa. Berbeda. Nanti cara ngomongnya juga beda. Kita sering membuat perbandingan. Dulu anak saya yang perempuan ini, yang pertama usia sekian tahun, 9 atau berapa tahun sudah pintar ngomong. Nah ini lama ngomongnya. Iyalah. Wong korpus kolosumnya lebih tebal. Makanya kosakata itu berpengaruh nanti di kosakata anak perempuan dan kosakata ibu-ibu. Kosakata seorang wanita itu dalam satu hari bisa bercakap-cakap dengan 20.000 kosakata. Dalam bahasa wong gadang, wanita itu lebih cerewet daripada laki-laki. Wong kosakatanya 20.000. Wanita paling pendiam, kosakatanya itu 16.000. Sak pendiam-pendiamnya wanita, kosakatanya 16.000 dalam satu hari. Bapak-bapak atau anak laki-laki kita, kosakatanya dalam satu hari itu hanya 7.000. Sak cerewet-cerewetnya orang laki-laki, kosakatanya cuma 9.000 dalam satu hari. Makanya kalau bapak-bapak kok punya istri yang cerewet, bersyukurlah. Itu tandanya istri bapak-bapak itu benar-benar perempuan. Gimana Bu? Oh berarti perempuan betul itu. Bersyukurlah bapak-bapak. Oh berarti Allah telah mengkaruniakan kepada saya perempuan sejati. Dari mana tandanya? Cerewetnya. Nah, itu nanti berpengaruh juga dengan aktivitas Bapak Ibu. Jadi anak perempuan itu atau seorang wanita itu dengan korpus kolosum yang tebal itu memberikan dampak apa? Dia bisa berpikir paralel. Dia bisa berpikir atau mengerjakan banyak aktivitas dalam satu waktu. Kalau laki-laki nggak bisa. Laki-laki itu konsentrasi itu maksimal 10 menit, selebihnya sudah nggak bisa. Dia bisa berpikir paralel itu maksimal hanya 10 menit. Itu pun tidak akan bisa sehebat wanita. Wanita itu hebat. Allah ciptakan wanita dengan karunia yang luar biasa, bisa melakukan banyak aktivitas dalam satu waktu. Pagi-pagi tangan kanan megang sotil, goreng tahu, goreng telur, tangan kirinya masih bisa WA teman, masih bisa membalas WA temannya. Nggak cukup sampai di situ, kaki kanannya masih bisa nginjak kain pen.
itu hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita, dan mustahil itu bisa dilakukan oleh seorang pria, sekalipun prianya tomboy. Laki-laki itu kalau sudah megang HP sudah nggak bisa diganggu. Kalau sudah lebih dari 10 menit, mau bapak-bapak mau anak kita yang laki-laki itu sama. Anak laki-laki itu kalau sudah megang komputer, atau bapak-bapak kalau sudah menghadap laptop itu kalau sudah lebih dari 10 menit sudah nggak bisa diganggu. Dipanggil sudah nggak respon. Bukan budek, tetapi karena memang itu. Oh, sekarang suami saya kok makin lama makin budek ya. Bukan budek, ibu-ibu. Itu memastikan bahwa suami ibu-ibu itu laki-laki betulan, bukan budek. Konsentrasinya yang berkurang. Makanya kalau sudah ngadep komputer, kalau sudah ngadep laptop, sudah megang HP, jangan ditipi anak-anak. Baru dititipi 5 menit sudah bencer semuanya. Itu kadang-kadang bapak-bapak begitu. Dan ibu harus paham ini. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu tingkat konsentrasinya atau dia tidak bisa berpikir paralel. Itu juga terjadi kepada anak-anak kita. Kenapa? Walaysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam. Dan aku berikan anak itu dengan nama Maryam. Nah, kalimatnya wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Hana ketika melahirkan anak itu langsung memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta? Dijauhkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini penting Bapak Ibu. Makanya Maryam itu kenapa dia tidak bisa digoda oleh syaitan? Karena atas doa ibunya, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha, dan aku memohonkan perlindungan Maryam itu atau anakku yang bernama Maryam itu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi memintakan perlindungan agar dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Kalimatnya kemudian setelahnya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ini kalimatnya. Jadi proses pendidikan itu dimulai dari apa? Dimulai dari doa. Kemudian yang kedua, memadukan antara doa dengan ikhtiar. Maknanya jangan sampai ketika ikhtiar itu salah. Ada orang yang berdoa minta kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang soleh. Ketika anak itu lahir, dia berdoa lagi, ya Allah jadikan anak ini ya Allah menjadi anak yang soleh atau solehah. Tetapi kadang-kala ikhtiarnya salah, ditaruh di lembaga atau sekolah yang tidak mengajarkan Al-Quran atau tidak mengajarkan sholat. Karena nanti ada perintahnya sholat di dalamnya. Kalau mau mendidik anak yang soleh, Nabi itu pertama pendidikan yang diberikan kepada Nabi, ajarkanlah ketika usia 6 tahun atau 7 tahun, ajarkanlah anak-anakmu untuk sholat. Ketika usia 10 tahun, suruh ngapain oleh Nabi? Mukul. Ini salah tafsir. Bukan dipukul Bapak Ibu. Daraba di sini itu ada dua makna. Ada makna yang pertama memukul, tetapi dalam hadis itu bukan memukul. Daraba itu artinya mendidik anak-anak itu atau memberikan contoh sampai dia paham, bukan dipukul. Jadi ketika sudah usia 10 tahun, kasih contoh-contoh yang baik sampai dia itu paham bahwa sholat itu adalah merupakan kebutuhan. Karena nanti ibadah itu mesti ada 3. Ada ibadah yang orang itu hanya menjadikan itu sebagai kebutuhan. Ada ibadah yang seseorang itu menjadikan sebagai yang pertama sebagai kewajiban, yang kedua menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan.
sholat rajin karena saya butuh sholat. Ada orang yang ibadah itu dilakukan karena cinta kepada Allah. Ini nanti terkait dengan penurunan doa juga ya. Jadi doanya benar, ikhtiarnya harus benar. Doanya sudah baik, kemudian berikhtiar. Maka ikhtiarnya Hana apa yang dilakukan? Dicari doa, setelah berdoa minta anaknya menjadi anak yang soleh, kemudian mencari guru terbaik. Kalau Bapak Ibu sekarang mencari tempat pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, mencari tempat pendidikan yang terbaik. Dulu Hana itu kemudian menitipkan Maryam kepada seorang guru terbaik, orang yang pintar dan orang yang paling soleh di zamannya, yaitu Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria itu kemudian membangunkan, ini yang patut dicontoh ya. Kemudian beliau itu membangunkan satu tempat, yang tempat itu kemudian disebut dengan mihrab. Mihrab itu tempat untuk mengagungkan Allah. Kalau di masjid itu mihrabnya adalah imam, mimbar, imaman ini. Itu mihrab. Tetapi mihrab itu nggak harus mimbar. Bapak Ibu bisa menjadikan sebagian dari rumah itu bisa menjadi mihrab, karena nanti terkait dengan penurunan doa, pengkabulan doa. Jadi kalau tidak ada tempat sajadah, taruh saja di satu tempat itu, langsung di sajadah itulah Bapak Ibu sholat. Disitulah Bapak Ibu sholat, disitulah Bapak Ibu membaca Al-Quran, disitulah Bapak Ibu kemudian berdoa, memohon kepada Allah. Tetapi kalau sedang update status, pindah tempat. Jangan di situ. Jangan dipakai untuk perkara-perkara atau urusan-urusan dunia yang tidak bermanfaat. Ketika tempat itu sekalipun hanya sajadah saja kita gelar di sana, di rumah kita, dan itu kita yakini sebagai satu mihrab, maka itu akan menjadi mihrab. Dan ketika Bapak Ibu berdoa di dalamnya, potensinya lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di mihrab inilah Zakaria itu juga memohon kepada Allah di saat usianya sudah tua, sudah semua orang itu memvonis nggak mungkin dia bisa melahirkan atau punya anak, nggak mungkin istrinya nanti bisa mengandung. Di mihrab inilah kemudian atau Nabi Zakaria memohon kepada Allah. Nanti Qur'annya ada di surah yang ketiga. Ini untuk ibu-ibu terutama atau bapak-bapak ya. Ketika sudah lama belum dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdoalah seperti doanya Zakaria. Ambil tempat yang kita jadikan mihrab, kemudian berdoa di sana. Kapan doa yang paling baik? Doa yang paling baik adalah dikala sholat, dikala masih berdiri. Ketika masih berdiri. Di mana dalilnya? Quran surah yang ketiga ayat 37. Surah Ali Imran ayat 37. Hunalika da'a Zakaria rabbah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, kalau semua orang sudah memvonisku tidak mungkin aku punya anak lagi, maka tidak ada tempat kecuali aku curhat kepadamu ya Allah. Di saat kepadamu ya Allah, zat yang maha memberi, zat yang maha memberi tanpa batas, itu disebut dengan Wahhab. Di dalam Al-Quran hab itu fi'lul amr, minta. Habli, berikan aku ya Allah. Habli, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Lama gak punya anak, gak main-main. Yang diminta bukan anak lagi, tapi anak dan keturunan yang soleh dan salihah. Apa kalimatnya? Turun fanadat fil malaika ayat 39 aja. Tadi 38. Fanadat fil malaika, kalimatnya menggunakan fa, bukan wa. Itu menunjukkan sesuatu yang langsung. Doa yang langsung diturunkan pada saat itu juga langsung dikabulkan, gak menunggu nanti, gak menunggu besok. Bahkan fanadatul malaika wa huwa qaimun, posisi Nabi Zakaria masih dalam kondisi berdiri
yusalli fil mihrab, dia masih dalam posisi berdiri di mihrab untuk menjalankan sholat. Nanti kalau kita bahas tafsirnya, kalau untuk kita karena semua Nabi itu sholat, kalau kita bahas tafsirnya itu ada dalam Quran surah Al-Fatihah, mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mereka itu punya kebutuhan, minta kepada Allah. Itu yang membedakan dengan umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Muhammad belum minta, Allah sudah nunggu. Mereka minta dulu baru dikabulkan oleh Allah. Umatnya Nabi Muhammad belum minta kepada Allah, sudah ditunggu kapan kamu minta. Makanya nanti sholat itu salah satu solusi. Kapan kita meminta? Saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada riwayatnya dari Hudzaifah bin Yaman. Nabi itu kalau membaca surat sampai di sini Nabi diam dulu. Memohon dulu, menghadirkan apa yang menjadi keinginannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza qala al-'abdi," ketika hambaku beribadah, ketika hambaku mengatakan saat beribadah atau saat salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Ada perjanjian antara diriku dengan hambaku, wa li 'abdi ma sa'alah. Terserah hambaku minta apa saja akan aku beri. Jadi saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jangan dilewati saja, karena ini sering hanya dilewati. Allah itu sedang nunggu kita pada saat itu kita akan minta apa. Saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, kembali. Jadi ada dua proses yang mesti harus kita lakukan ketika kita itu menghendaki anak itu menjadi anak yang soleh. Apa yang pertama? Jangan lupa berdoa. Mohonkan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anak yang soleh. Kemudian beri nama yang baik. Diberi nama yang baik. Karena nama yang baik itu akan menjadi doa bagi anak-anak. Makanya anak ini kemudian wa inni sammaituha Maryam. Diberikanlah nama Maryam. Yang nanti kemudian dari Maryam ini kemudian lahir Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita itu memohon kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh, diberi dengan nama yang baik, kemudian setelah itu berikhtiar, maka kita atau anak kita pasti akan lebih baik daripada kita. Itu rumus Quran. Kalau kita memohon kepada Allah agar anak kita tumbuh menjadi anak yang baik, kemudian ikhtiarnya kita benar, maka pasti anak kita menjadi anak yang baik. Cucunya nanti atau cucu kita pasti akan lebih baik daripada bapaknya. Hana tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, hanya disebut wa idza qalat imra'atu Imran, hanya disebut dengan istrinya Imran. Maka dialah melahirkan seorang wanita yang terbaik, wanita yang salihah, yang diberikan karunia anak oleh Allah dengan anak yang soleh tanpa tersentuh oleh laki-laki manapun. Ingat ya, kaidah Al-Quran itu Bapak Ibu, ketika Al-Quran itu menyebut namanya jelas. Misalkan di sini disebut dengan namanya Maryam bintu Imran, jelas namanya. Maka peristiwa yang terjadi padanya tidak akan pernah terjadi lagi setelahnya. Jadi gak mungkin ada lagi seorang wanita yang nanti tidak disentuh oleh laki-laki manapun, tapi kemudian melahirkan seorang anak, gak akan ada lagi. Itu hanya akan terjadi pada diri Maryam saja, karena namanya disebut dengan jelas oleh Al-Quran. Tetapi kalau Al-Quran tidak menyebut nama dengan jelas, tidak spesifik disebut namanya di dalam Al-Quran, maka peristiwa itu nanti akan terjadi setelahnya, terjadi di kurun waktu tertentu, di zaman tertentu. Peristiwanya akan terjadi lagi dan akan menimpa lagi kepada siapapun. Misalkan ada pemimpinnya zalim, namanya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, itu nama gelar.
namanya nggak disebut oleh Allah. Maka peristiwa seperti nanti akan lahir lagi seorang pemimpin seperti Fir'aun yang kemudian akan dibinasakan oleh Allah karena kedolimannya. Jadi kalau ada pemimpin kok dolim sebagaimana dolimnya Fir'aun, sudah ketinggalan. Dulu sudah ada namanya Fir'aun, tapi dibinasakan juga oleh Allah. Kalau ada orang yang dolim dengan harta yang Allah berikan, dengan hartanya kemudian dia menjadi sombong, maka Allah akan binasakan. Dulu sudah ada dan dibinasakan oleh Allah. Namanya tidak spesifik disebutkan oleh Allah, hanya disebut gelarnya, namanya Qarun. Itu bukan nama orangnya. Dan dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah kumpul 2 atau 3 komponen ya di dalam sebuah pemerintahan, satu penguasa yang dolim, kemudian ada orang yang pintar mencari harta dengan harta yang haram, kemudian ada diplomat atau politikusnya yang kemudian sombong, yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Hammam, maka akan terjadi kebinasaan. Kalau hari ini ada pemimpinnya dolim, kemudian banyak koruptornya, kemudian ada orang-orang pintar di sekitarnya yang kemudian dia jauh dari Allah, maka Allah pasti akan berikan kebinasaan kepada mereka. Dan contohnya sudah ada, karena peristiwa itu tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Nah, sebelum saya akhiri, Hana punya anak, namanya siapa? Namanya siapa anaknya? Maryam. Saya mau nanya, Maryam lebih hebat nggak dari Hana? Lebih hebat, karena Maryam itu nanti saking hebatnya imannya Maryam, saking tingginya imannya Maryam, sampai tidak ada laki-laki di surga yang sepadan imannya dengan Maryam kecuali Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Ada dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi, namanya At-Tadhkirah. Sampai kemudian nanti dinikahkanlah Maryam itu dengan Nabi kita Muhammad SAW di surga Firdaus. Karena yang imannya sebanding dengan beliau adalah Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Begitu juga nanti dengan Hana, dengan Asya bintu Muzahim. Nanti dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW saat berada di Jannatul Firdaus. Pertanyaannya, kira-kira kita diundang nggak Ustaz? Nggak usah membayangkan diundang apa enggak. Bayangkan masuk surga apa enggak. Bayangkan, kira-kira masuk surga apa enggak? Nggak usah bayangkan diundang nggak ya saya. Ya, diundang ya nggak apa-apa. Pokoknya masuk surga Firdaus. Hana tidak lebih baik daripada Maryam. Namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Maryam namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Punya anak namanya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa lebih hebat gak daripada Maryam? Lebih hebat. Maryam bukan Nabi. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita itu menghendaki anak yang soleh, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rumus Qur'annya kita punya menghendaki anak yang soleh, kemudian ikhtiarnya benar, ditaruh di sekolahan yang benar, sekolah yang mengajarkan Al-Quran, pesantren yang pesantrennya benar, mengajarkan Al-Quran, maka anak itu akan tumbuh menjadi anak yang soleh. Maka ada satu kalimat ya yang hebat lagi pada diri Maryam itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ini nanti Bapak Ibu gak usah khawatir, kalau mendidik anak atas nama agama, difahamkan anak itu kenal dengan agama, gak usah khawatir masalah biaya. Allah sudah siapkan, sebagaimana Allah siapkan rizkinya siapa? Maryam. Jadi yang membangunkan mihrab itu Zakaria, yang membawa kunci mihrab itu Nabi Zakaria, yang ngasih makan setiap hari itu Nabi Zakaria. Yang hebatnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria itu masuk ke dalam mihrab di mana dia merawat Maryam, wajada indaha rizqa, rezekinya sudah ada. Yang lebih hebat lagi kalau kita baca tafsirnya, ada makanan-makanan, buah-buahan yang di sekitarnya nggak ada. Kalau ada anggur, wajar kalau di sekitarnya ada buah anggur. Ini nggak ada buah anggur, tapi disediakan oleh Allah buah anggur di
di hadapan Maryam. Kemudian Nabi Zakaria, qala ya Maryamu laki hada. Ini dari mana, kata Nabi Zakaria? Hada min indillah. Ini jawaban seorang yang salihah, yang ahli tauhid, yang menyandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berdoa, kemudian ikhtiar benar, kita sandarkan urusan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak usah takut nanti rezekinya dari mana. Nggak usah takut nanti kalau lulus pondok itu loh mau jadi apa, masa depannya bagaimana. Kan lulusan pondok itu nggak cerah, kata siapa? Banyak kedokteran, lulusan kedokteran juga bingung nyari pekerjaan. Dan lulusan pondok itu hampir tidak ada yang mereka sibuk nyari pekerjaan, tetapi mereka yang akan dikejar-kejar oleh pekerjaan. Belum lulus mereka sudah diminta oleh salah satu tempat pondok kita itu, belum lulus sudah banyak yang minta. Masih setahun 2 tahun itu sudah, nanti saya minta dari alumninya Ustaz, saya minta. Ini belum lulus. Ini kenapa? Allah semua yang mengatur rezeki mereka. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada. Kalau nggak ada mesti karena 2 hal. Satu karena sudah paham, yang kedua karena nggak paham sama sekali. Nah, saya kira sudah cukup karena waktunya sudah suruh. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan generasi terbaik untuk kita, generasi yang soleh dan salihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza sita sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah di dunia ini kecuali Engkau ya Allah yang menjadikan mudah. Segala sesuatu yang sesulit apapun akan menjadi mudah ketika Engkau jadikan mudah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Hari ini di bulan Ramadan ini kami datang di rumah-Mu di Masjid Al-Falah ini ya Allah, agar Engkau memberikan ampunan-ampunan kepada kami. Kami berikhtiar datang agar pada saat pulang memastikan tidak ada dosa-dosa kami yang tersisa ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati bagi kami. Jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi investasi surga kami. Jadikan anak-anak kami ya Allah yang akan membawa kami ke surga Firdaus ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah yang akan menuntun kami ya Allah dengan segala kenikmatan yang Kau siapkan di surga ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.